Hidup bebas itu impian semua orang, tapi apa arti kebebasan itu sebenarnya? Kebebasan bukan berarti kita bisa melakukan apa saja tanpa aturan. Kebebasan sejati justru datang dari satu konsep, yaitu disiplin. Ya, disiplin. Kamu bisa meraih kendali penuh atas hidupmu dengan disiplin. Berikut penjelasan lebih detailnya. Disiplin, kunci menuju kebebasan. Ya, cukup disiplin doang, guys. Tidak perlu hal-hal lain-lainnya, cukup disiplin doang. Karena disiplin ini jalan yang paling efisien untuk menuju kebebasan. Oke, jadi disiplin itu bukan sekedar aturan atau paksaan, tapi kunci untuk meraih kebebasan sejati. Dengan disiplin kita mampu mengendalikan diri kita, mengarahkan hidup kita ke arah yang kita inginkan, dan melepaskan diri dari belenggu kemalasan dan gangguan. Justru kemalasan dan gangguan distraction itu yang membuat kita itu diperbudak, kita nggak bebas. Oke, yang pertama kita harus memahami disiplin itu sendiri. Ya, ada 3 sih definisi disiplin. Yang pertama, kontrol diri. Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan impuls dan dorongan kita untuk bertindak sesuai dengan rencana dan tujuan kita. Yang kedua, kebebasan dari perbudakan. Ya, tanpa disiplin kita bisa menjadi budak dari emosi kita sendiri, kebiasaan buruk kita sendiri, dan keinginan sesat yang menghambat kita mencapai potensi penuh. Yang ketiga, membangun kebiasaan. Disiplin membantu kita membangun kebiasaan positif dan menghindarkan dari kebiasaan negatif yang dapat menghancurkan hidup kita. Selanjutnya kita harus mendisiplinkan diri. Step selanjutnya ialah mendisiplinkan diri. Ada 3 step juga. Yang pertama, kita menetapkan batasan ya guys. Menetapkan batasan, tentukan batasan jelas untuk waktu kerja. Waktu kerja ya waktu kerja, waktu hiburan ya waktu hiburan, dan istirahat ya istirahat. Kita pisah antara 3 ini. Jangan campur-campurkan. Jadi hindari berlebihan dalam semua aspek. Yang kedua, membuat jadwal. Membuat jadwal harian yang realistis dan konsisten tentunya. Prioritaskan tugas penting dan luangkan waktu untuk istirahat dan aktivitas yang menyenangkan. Ketiga, membangun ketekunan ya. Lakukan hal-hal yang sulit secara konsisten meskipun tidak menyenangkan. Ketekunan akan membentuk karakter dan membantu kita mencapai tujuan. Yang selanjutnya ialah mengatasi kemalasan. Yang pertama, kenali dulu penyebab kita malas itu apa. Apakah karena kurang tidur, kurangnya motivasi, atau kurang tujuan? Selanjutnya, mulailah dengan hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jadi kalau kalian mengubah sesuatu hal yang besar dalam hidup Anda harus dari hal yang kecil dulu Anda ubah. Nggak bisa langsung ke step ke langsung hal yang besar, nggak mungkin, nggak bisa. Jadi jangan langsung memasukkan diri Anda ke banyak hal, mulai dengan tugas-tugas kecil yang ditingkatkan secara bertahap. Yang ketiga, cari dukungan. Ya, bergabung dengan komunitas atau cari mentor yang dapat memotivasi Anda dan mendukung Anda dalam mengatasi kemalasan. Selanjutnya kita harus mengelola distraksi. Ada 3 cara mengelola distraksi. Yang pertama, identifikasi distraksi. Kenali dulu apa yang mengganggu konsentrasi Anda, baik itu media sosial, telepon, atau gangguan secara fisik. Yang kedua, kita harus temukan teknik blokir dari distraksi tersebut. Gunakan aplikasi pemblokir situs web atau aplikasi yang membatasi penggunaan telepon untuk mengurangi gangguan. Ya, atau jika Anda terdistraksi dengan lingkungan seperti ini, Anda harus pindah ke lingkungan yang baru. Yang ketiga, kalian latih fokus, ya. Latih kemampuan fokus Anda melalui meditasi. Seperti latihan pernapasan atau latihan mindfulness. Latihan pernapasan itu sesimpel tarik nafas 3 detik, hembuskan 4 detik, repeatedly 5 kali. Itu udah langsung secara instan menenangkan pikiran Anda. Dan soalnya teknik mindfulness. Jadi Anda cukup melakukan latihan pernafasan, hirup 3 detik, hembuskan 4 detik. Setelah pernafasan itu kalian lakukan, selanjutnya lakukan teknik mindfulness. Mindfulness ini itu seperti self affirmation. Jadi kalian bisa baca-baca self affirmation yang meningkatkan kepercayaan diri Anda. Yang selanjutnya adalah kita harus mengendalikan waktu, guys. Waktu. Nah, waktu ini sangat berharga. Waktu ini bisa sangat berharga bagi kita dan juga bisa sangat kejam bagi kita. Itulah waktu. Oke,
untuk mengubah waktu ini sangat berharga, kita harus mengendalikan waktu, jangan kita dikendalikan oleh waktu. Nah, yang pertama itu perencanaan. Rencanakan hari Anda dengan membuat daftar tugas dan menentukan prioritas. Yang kedua, pengaturan waktu. Tetapkan waktu tertentu untuk tugas tertentu dan patuhi jadwal yang Anda buat. Nah, yang ketiga, evaluasi. Evaluasi bagaimana Anda menggunakan waktu dan sesuaikan rencana Anda jika perlu. Nah, selanjutnya kita harus menetapkan tujuan. Setelah kita buat struktur cara kita hidup ini secara disiplin, kita bisa taking control of ourselves, ya kita harus tentukan tujuan. Ya, tujuan itu ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka pandang. Tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek ini seperti tugas harian Anda, apa aja, mingguan atau bulanan. Contohnya menyelesaikan proyek, mempelajari keterampilan baru. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, tujuan yang ingin Anda capai dalam beberapa tahun ke depan. Contohnya menjadi ahli di bidang tertentu, menjadi profesional di bidang ini, ya, atau membangun bisnis sendiri. Nah, yang selanjutnya ialah membangun kebiasaan positif. Seperti olahraga teratur atau exercise. Olahraga tidak hanya menjaga fisik, tapi juga meningkatkan mood dan fokus. Karena olahraga ini, secara fisik kita sehat, secara otak kita ini kan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hormon. Nah, orang yang sering exercise itu struktur hormon di otak mereka itu metabolismenya itu balance, stabil. Jadi mereka itu sangat mudah mengendalikan apa yang mereka ingin. Kalau mau tidur ya langsung tidur nyenyak. Kalau mau fokus ya bisa langsung fokus. Itu karena hormon di otak mereka ini stabil karena mereka sering olahraga. Selanjutnya membaca secara rutin. Membaca memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan memberikan inspirasi. Karena kalau kita membaca, itu kita langsung kayak melihat poin-poin itu langsung kita serap semua poin yang ada, ya. Berbeda dengan menonton video atau mendengar, itu seringkali kita kayak tidak sedetail itu memperhatikan poin-poin yang kita serap. Tapi kalau membaca, itu kita benar-benar menyerap semua poin yang ada. Makanya membaca itu sangat bagus kalau kita dalam untuk belajar, ya. Selanjutnya melakukan meditasi. Meditasi memang mengurangi stres. Jadi olahraga ini secara fisik, meditasi ini secara rohani, secara mental, ya guys. Secara pikiran, mindfulness. Terus selanjutnya tiduran cukup. Ya, namanya kita ini ya, apa ya, makhluk hidup yang 24 jam organ tubuh kita, otak kita ini bekerja, kita perlu tidur. Karena saat tidur, sel-sel dalam tubuh kita ini itu beregenerasi, guys. Melakukan perbaikan dan istirahat. Soalnya kita menjaga komitmen. Menjaga komitmen ini ya ada konsistensi, yaitu tetap konsisten menjalankan kebiasaan baik dan mencapai tujuan, jangan mudah menyerah. Terus kita tetap motivasi untuk mengingat tujuan dan manfaat yang akan Anda peroleh. Nah, selanjutnya kita meraih kebebasan sejati setelah kita melakukan step by step yang tadi tersebut, ya. Kita udah analisa apa yang membuat kita ini terdistraksi. Oke, terus kita digging cara mengendalikannya gimana, terus kita udah tahu cara mengendalikan, terus kita set tujuan kita apa, ya baru kita bisa mencapai kebebasan sejati. Jadi disiplin itu membuka jalan menuju kebebasan sejati, kebebasan dari kebiasaan buruk, kebebasan dari kemalasan, kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita. Dengan disiplin, kita dapat mencapai tujuan, meraih kebahagiaan, dan merasakan kepuasan yang mendalam. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa disiplin itu ialah jembatan antara ide dengan tercapainya sebuah ide. Ya, jadi di sini ide, di sini realita pencapaian dari ide tersebut. Nah, jembatannya ialah disiplin. Kenapa harus disiplin? Kenapa bukan konsisten? Kenapa bukan kerja keras mungkin, ya? Karena disiplin lebih efisien dari sifat-sifat lainnya, ya. Dengan disiplin itu kita membangun struktur tipenya secara komplit, dinamakan dengan disiplin. Makanya if you wanna free in life, get discipline.
Itu kuncinya ya. Mungkin kunci yang paling efisien untuk mencapai kedisiplinan, kunci yang paling efisien untuk mencapai kebebasan ialah disiplin. Jadi, eee, ya ada sih sifat-sifat lainnya seperti kerja keras ya, konsisten dan lain-lain. Itu bisa mencapai kalian kebebasan, cuma tidak ada yang seefisien disiplin. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga membantu Anda untuk mencapai kebebasan dalam hidup Anda, dan jangan lupa subscribe dan komen. Thank you.